Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman yang saya alami bersama teman saya. Akan saya sebutkan supaya teman saya bisa komen di bawah video ini, karena saya tidak tahu teman saya ini sekarang ada di mana. Namanya Mas Supri dari Merican, Kecamatan Jenangan ya. Jadi kejadian mistis yang saya alami ini ketika saya lagi ngopi di alun-alun Ponorogo ya. Jadi kejadian itu saya alami atau saya saksikan di tahun 2017 ya. Waktu itu malam Jumat saya menelpon Mas Supri, saya ajak ngopi ke alun-alun Ponorogo ya. Kemudian ketika saya sudah ngopi itu sekitar pukul 9. Singkat cerita, setelah ngopi tiba-tiba datang hujan itu sangat deras banget. Kemudian saya lari ke panggung utama alun-alun Ponorogo untuk berteduh di situ ya, karena hujan sangat lebat. Saya juga tidak sempat membayar kopi dan jajanan bersama Mas Supri itu. Ngopi saya itu di depan Popper ya, di pojok alun-alun itu, di samping patung singo seperti itu ya. Kemudian singkat cerita, setelah saya ngobrol ngalor ngidul sambil menunggu hujan di alun-alun Ponorogo tidak reda-reda, dan suasana di alun-alun Ponorogo itu sangat sunyi, sangat hening banget ya, sepi, cuma terdengar suara hujan. Dan kebetulan juga orang-orang yang jualan di alun-alun Ponorogo itu juga sudah pulang semua. Jadi itu jam 11 malam sudah pada pulang semua karena hujan datang ya, karena hujan deras itu. Dan suasana di jalan raya itu juga sangat sepi, biasanya banyak sekali kendaraan, walaupun hujan deras itu banyak sekali truk-truk yang dari Jakarta ataupun sebaliknya. Tapi kebetulan pada malam itu bener-bener sepi ya. Jadi yang akan saya ceritakan ini kisah nyata, benar-benar yang saya lihat, saya alami bersama Mas Supri dari Merican ya. Semoga aja Mas Supri itu masih mengingat cerita ini, ataupun lupa ya, mungkin ya tidak apa-apa, wajar karena kejadiannya juga sudah sangat lama banget, di tahun 2017 di malam Jumat ya. Saya memang ingat betul waktu itu bener-bener malam Jumat, karena waktu mau berangkat dari tempat saya itu di Jabung itu melewati truk banyak sekali santri-santri yang mau menuju ke Tegalsari. Biasanya rutinan setiap malam Jumat ya, seperti malam Jumat apa gitu ya, malam Jumat pagi atau pon saya lupa, yang pastinya itu di malam Jumat ya. Jadi jam 11 malam di alun-alun Ponorogo itu sangat sepi banget, sunyi banget, tinggal kita berdua yang masih duduk-duduk, yang lainnya itu ada beberapa orang itu para pengemis yang minta-minta di lampu merah Ponorogo itu sudah pada tidur semua ya. Jadi saya sama Mas Supri itu duduk menghadap ke arah gedung Pemkab sambil membicarakan cerita sana sini. Dan kebetulan seingat saya itu mau suro atau bulan suro, atau ada Grebek Suro di Ponorogo, mau diadakan acara pentas festival reok Ponorogo seperti itu ya. Jadi suasana kebetulan waktu itu bener-bener sunyi, sepi ya, seperti tidak ada kehidupan, sangat sepi, sunyi ya. Dan tiba-tiba setelah saya ngobrol ngalor ngidul, saya di atas gedung Pemkab itu melihat, menyaksikan dengan mata saya sendiri, dan Mas Supri juga melihatnya. Itu tiba-tiba saya melihat di atas gedung Pemkab Ponorogo itu ada sebuah api menyala sebesar bola itu menyala, berkibar-kibar. Jadi saya mikir bingung, itu seharusnya kalau ada api atau balon udara itu ya terkena air hujan itu seharusnya mati, tapi itu tidak mati. Dia masih tetap cuma mundar-mandir kesana kesini di atas gedung Pemkab ya. Tidak mepet ke gedungnya, agak tinggi banget, sekitar 5 meteran dari puncak gedung itu. Kemudian mutar-mutar sekitar 1 menit, kemudian geser pelan-pelan. Kemudian itu turun pelan banget, turunnya itu pelan, seharusnya terkena hujan sampai 2 menit itu seharusnya mati, tapi itu api itu tidak mati ya, tidak mati.
saya sama Mas Supri cuma saling berpandangan, apa itu Mas ya, opo kuwi Mas, opo kuwi, ketoke pusaka Mas, saya bilang gitu sama dia. Enggak, terus Mas Supri bilang itu Banaspati. Enggak Mas, itu pusaka. Tapi perasaan saya tidak bisa dibohongi, waktu itu saya merasakan merinding, bulu kuduk itu berdiri semua ya, bener-bener. Sampai sekarang saya cerita ini juga merasakan bulu kuduk saya merinding, walaupun saya cerita ini dari luar kota Ponorogo ya. Saya menceritakan ini dari posisi dari Jawa Tengah, tapi energinya ini masih terasa walaupun kejadiannya di tahun 2017. Auranya itu benar-benar luar biasa, dan saya juga pertama kali menyaksikan yang namanya seperti Banaspati atau pusaka atau berpindah tempat. Itu pertama kalinya saya menyaksikan secara langsung, bukan diceritakan oleh orang lain ataupun mendengar cerita-cerita dari media seperti YouTube dan lain-lainnya, atau diceritakan orang secara langsung kepada saya, tapi saya menyaksikan secara langsung bersama teman saya Mas Supri dari Merican ya. Itu bener-bener kisah nyata yang saya alami. Waktu itu saya bener-bener merinding ya, merinding. Dan ketika bola itu sudah turun, sudah hilang, tidak kelihatan ya, ketutup bangunan, itu turunnya mungkinkah itu ya, saya juga mengira-ngira sampai sekarang. Dan waktu itu kebetulan mau grebek suro ya, mau bulan suro, mendekati bulan suro. Nah, itu benda pusaka yang berpindah dari tempat yang satunya ke tempat ke kota Ponorogo. Saya tidak tahu ya, mungkin buat teman-teman yang sudah punya pengalaman spiritual bisa komen di bawah video ini. Dan saya sekali lagi, setiap cerita yang saya upload ke video YouTube saya ini, saya berusaha mungkin sebuah kisah nyata, bukan cerita bohongan ya. Dan saya juga sebenarnya juga banyak mendapatkan narasumber itu, ketika saya tanya secara langsung ya, saya telepon, apakah ini cerita ini benar atau tidak Mas ya, kalau ini bohongan jangan diceritakan ke saya ya. Kemudian besoknya para narasumber itu tidak menghubungi lagi, berarti ceritanya itu benar-benar tidak nyata ya. Jadi saya berusaha mungkin membuat cerita yang saya upload di video YouTube saya sebisa mungkin, semurni mungkin saya berusaha. Kalau tidak nyata, saya tidak akan ceritakan di channel YouTube saya ya. Jadi saya menceritakan video kisah-kisah seperti ini tujuannya untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Kalau di Ponorogo, khususnya di Pulau Jawa dan Ponorogo ini adalah masih tempat keramat ya. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini, karena malam ini juga sudah malam banget dan besok saya melanjutkan pekerjaan saya. Mohon maaf banget ya, kapan-kapan disambung lagi dengan kisah-kisah yang saya alami atau narasumber yang ceritakan kepada saya, atau untung-untungnya narasumber itu bisa langsung ngobrol bareng bersama di channel YouTube Pegawai Mesos. Oke, terima kasih.